Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan melakukan pengocoran pertama pada tanaman cabai kita yang sudah usianya sekitar 7 hari setelah tanam teman-teman. Kondisinya alhamdulillah sangat subur dan bagus teman-teman. Jadi pengocoran kita yang pertama ini kita gunakan Antero. Ini adalah asam humat teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan Power Soil atau yang lainnya. Kemudian ini Ultradap. Kemudian kita berikan Ambition. Jadi pengocoran pertama kita gunakan 3 bahan ini dengan dosisnya. Untuk Antero ini kita gunakan 2,5 sendok makan, kemudian Ultradapnya kita gunakan 2 sendok makan, dan Ambition kita gunakan 1 tutup ini teman-teman, air sebanyak 18 liter teman-teman. Kita campurkan dan akan kita kocorkan ke tanaman cabai kita teman-teman. Semoga racikan ini berhasil dan bisa membuat cabai kita semakin subur dan nantinya akan bisa berbuah lebat teman-teman ya. Oke, langsung saja kita racik teman-teman. Lakukan pengocoran sebanyak 100 ml teman-teman ya. Seperti ini, tepat di bawah pohonnya saja teman-teman. Bismillah. Nah, ini ukurannya 100 ml teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sampai selesai. Assalamualaikum teman-teman. Kita baru saja selesai melakukan pengocoran cabai yang pertama ini teman-teman. Dan alhamdulillah kondisi cabainya cukup bagus dan subur teman-teman ya. Mungkin ada evaluasi sedikit teman-teman ya, berkenaan dengan penanaman cabai sistem campur sari ini dengan jagung pipil teman-teman. Jadi dari hari kedua setelah tanam sampai hari keempat itu ternyata banyak cabai kita yang layu teman-teman ya. Adapun kondisi layu ini disebabkan karena cuaca ekstrim, sangat kemarau sekali teman-teman. Cuaca di sini sangat panas, jadi sekalipun berada di bawah pohon jagung tetapi sinar mataharinya sangat terik dan tembus sampai ke tanamannya teman-teman ya. Banyak sekali yang layu itu di bagian yang saya timbus ini teman-teman, yang ada di belakang saya ini. Ini adalah bagian yang kemarin kita timbus, sedangkan yang sebelah sini ini yang tanpa timbus teman-teman. Dan ternyata yang ditimbus itu ternyata banyak yang layu dibandingkan dengan yang tanpa pengolahan lahan teman-teman. Nah ini jadi bandingan ya, bahwasanya lahan yang kita lihat bersih itu belum tentu juga maksimal ketika ditanamin cabai itu teman-teman. Nah jadi kenapa kok bisa yang ditimbus ini lebih segar-segar gitu ya, artinya tidak banyak yang layu dibandingkan dengan yang saya timbus. Nah menurut saya ini pertama karena jagung itu sendiri teman-teman. Jagungnya yang kita timbus itu cenderung lebih renggang ataupun banyak yang tidak tumbuh, jadi intensitas sinar matahari yang masuk itu sangat tinggi teman-teman. Sedangkan yang tidak ditimbus ini jagungnya boleh dikatakan rata teman-teman. Kemudian yang tidak ditimbus ini rata tumbuh dua-dua, jadi sinar mataharinya itu bisa terhalang dengan baik oleh pohon jagung ini teman-teman. Nah kemudian faktor yang kedua itu berkenaan dengan rumputnya teman-teman, karena kemarin yang bagian bawah ini kan sama sekali tidak kita bersihkan ya teman-teman. Jadi rumput ini sebenarnya menjaga kelembapan tanah, sehingga ketika cuaca panas pun tanahnya tetap suhunya tetap dingin gitu. Kemudian rumputnya ini juga cukup tinggi, jadi melindungi cabai ini secara alami dari teriknya sinar matahari gitu teman-teman. Jadi apakah ketika nanti kita ingin mencoba lagi tanam sistem tumpang sari ini dengan jagung, apakah perlu kita timbus atau dibiarkan saja? Maka jawabannya tetap kita timbus teman-teman ya. Nah tetapi
perlu diketahui, jagung yang kemarin itu tidak kita timbus ketika kita mau tanam cabai ini, sebenarnya sudah ditimbus ketika pemupukan jagung teman-teman ya. Di pemupukan yang kedua itu, pemupukan jagung yang kedua itu sudah kita timbus. Jadi sebenarnya tanah ini sudah cukup tinggi gitu teman-teman. Tapi jangan juga dibiarkan ketika kita mau tanam jagung ataupun tumpang sari dengan jagung ini tanahnya rata. Jadi takutnya nanti sewaktu-waktu ada hujan yang intensitasnya tinggi turun, takutnya nanti malah menggenang ke cabenya, jadi malah jadi layu semua nih teman-teman ya. Jadi lebih baiknya untuk tetap menimbusnya. Tetapi kalau misalkan memang sama sekali belum ditimbus dari awal, ya kita timbus ketika mau tanam cabenya. Tapi ketika sudah ditimbus, ketika jagung ini dilakukan pemupukan, itu cukup sekali saja penimbusan teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya itu antisipasi kalau misalkan cuacanya sangat ekstrim ataupun cuaca panas seperti saat ini, sebaiknya perempelan jagung itu disesuaikan nanti ya teman-teman ya. Bisa disesuaikan nanti, misalkan baiknya 6 hari setelah tanam cabai itu baru jagung ini dirempel, supaya ketika nanti kita tanam itu sudah terjaga dari sinar matahari teman-teman ya, kalau misalkan cuacanya sangat panas itu. Nah karena ini kan kita rempel terlebih dahulu, jadi sinar matahari yang masuk itu cukup tinggi teman-teman ya. Baiknya ketika mau tumpang sari dengan jagungnya ketika nanti kita tanam cabenya ini jangan langsung dirempel, rempelnya setelah 6 hari setelah tanam, supaya nanti kalau misalkan kita hendak mupuknya di hari ketujuh itu tidak bikin kita kewalahan, atau malah justru nanti bisa membuat kulit kita malah luka-luka ya, karena kena daun jagung ini kan cukup tajam. Selanjutnya untuk nanti juga rumputnya, kalau misalkan ada rumput di bawah jagung, menurut saya dibiarkan saja teman-teman ya. Dibiarkan nanti matonnya ataupun nyabut rumputnya itu sekalian nanti kalau misalkan melakukan perempelan jagung di hari ke-6 ataupun sebelum hari ke-7 lah, sebelum melakukan pengocoran ya, supaya nanti tetap fokus pupuk pengocoran itu diserap semua oleh cabai kita teman-teman. Nah mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari percobaan kita penanaman cabai secara tumpang sari dengan jagung ini ya. Nanti kedepannya terus akan kita rawat sebaik mungkin. Terus selanjutnya nanti kita akan melakukan penyepraian ya, mungkin di hari ke-10 atau ke-11 insya Allah ya. Dan tentu harapan kita, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan nanti berbuah manis teman-teman ya. Insya Allah diberikan keberkahan. Tetap semangat terus, tetap usaha terus kita supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Dan salam sukses buat kita semua teman-teman ya. Oh iya satu lagi teman-teman ya, bahwasannya cabai yang saya tanam ini merupakan cabai dari pasar teman-teman, bibit dari pasar bukan bibit pabrik. Jadi untuk varietasnya juga saya belum tahu ini varietas apa, tetapi yang pasti ini cabai dari pasar langsung dicabut ya teman-teman. Mungkin bibit cabutan juga itu berpengaruh dari tingkat stres ataupun layu nanti ketika pindah tanam teman-teman ya, karena kalau cabut kan tentu tanah yang menempel itu sangat sedikit, berbeda jika misalkan pakai polybag yang ukuran kecil ataupun pakai putre teman-teman. Nah nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri di daerahnya masing-masing. Dan tadi itu pengocoran kami menggunakan Ambition, kemudian fosfat dan juga menggunakan asam hemat. Jadi untuk dosisnya sangat rendah sekali teman-teman untuk pengocoran yang pertama ini. Dan kemudian nanti insya Allah selanjutnya kita tambah lagi pupuknya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Apabila bermanfaat silakan untuk di share video ini dan juga jangan lupa like teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.